Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa pembahasan tentang pelajaran pendalaman dari kitab kuning. Nih kitab kuning jadinya menjadi kitab hitam ya. Intinya masalah tanda-tanda wakaf ini perlu kita ketahui, perlu kita pelajari, dan yang perlu kita tekankan untuk diri kita dan murid-murid kita. Qili jim sili itu jadikan kaidah, itu tempat layak wakaf, terlepas dari apakah dia mana yang lebih utama atau tidak. Yang jelas itu layak wakaf. Dan ibtidak dengan yang setelah itu pun boleh. Ibtidak dengan setelahnya pun boleh. Sehingga itu sudah cukup meringankan banyak orang. Untuk wakaf ta'anub, beberapa mushaf itu banyak yang takalluf ya. Beberapa mushaf itu banyak yang takalluf di dalam mengadakan wakaf ta'anub, seolah-olah ini begini dan begitu. Apa yang ada dari wakaf ta'anub di mushaf Saudi yang dulu itu insya Allah yang sangat terjaga maknanya dan sisi tafsirnya. Tapi perlu kita ketahui wakaf ta'anub ini kadang-kadang sangat kuat keterikatannya dengan qiraat. Kadang seseorang membaca dengan qiraat ini artinya beda dengan apabila dia baca dengan qiraat ini. Sehingga lebih pantasnya bagi dia kalau begini qiraatnya, dia wakaf di sini. Kalau dia pakai qiraat ini, lebih bagusnya wakaf di sini. Karena perbedaan qiraat. Jadi wakaf ta'anub itu sangat kuat atau erat hubungannya dengan masalah qiraat. Baik ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan pembahasan kelas tajwid. Mari kita lihat halaman 14. Cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Sebelumnya seorang membaca Al-Quran diwajibkan membaca isti'adzah. Di antara lafadznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini ketika kita tulis diwajibkan, ini terlepas dari khilaf di antara para ulama. Tapi ini yang kita rojihkan, kita langsung tulis di sini. Tapi kita tidak memungkiri adanya khilaf di antara para ulama. Mayoritas para ulama, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat ta'awudz hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang mengatakan bermadhab hukumnya wajib ini adalah Imam Dawud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dalam masalah ini saya lebih cenderung kepada dia hukumnya wajib, pendapatnya Dawud Al-Zahiri, karena sawarif dari wajib yang diklaim oleh atau dikatakan oleh para ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib itu masih saya lihat ada sisi-sisi yang menjadikan dia masih belum kuat ya. Terlepas dari hukum itu adanya khilaf di antara para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Di sini ada perintah, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Ya.
Di antara ulama sekarang yang mewajibkan isti'adzah adalah Syekh Al-Ashqar bersaudara, ya. Al-Ashqar bersaudara. Dan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah pada setiap awal surah, kecuali surah At-Taubah. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah pada setiap awal surah, kecuali surah At-Taubah. Iya. Jadi basmalah ini juga hukumnya wajib, tapi wajib di sini bukan wajib fiqhi, tapi wajib fanni, ya, bukan wajib secara istilahi, akan tetapi wajib secara sinai. Berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Wala budda minha artinya harus mendatangkan basmalah fi ibtida'ika suratan pada setiap mengawali surah, siwaha kecuali surah Bara'ah, surah At-Taubah. Kecuali surah Taubah artinya tidak pakai basmalah. Wa fil ajza'i khayyara man tala, dan apabila berada di tengah-tengah surah, maka orang yang membaca Al-Quran silahkan memilih pengen basmalah atau tidak. Basmalah di sini ketika kita baca di awal surah, selain surah At-Taubah, hukumnya wajib sinai, wajib dalam ilmu, wajib dalam disiplin ilmu qiraat. Sebagaimana yang tadi, apa dalilnya? Perkataan Imam Asy-Syatibi. Ketika kita mengatakan wajib dalam disiplin ilmu, bukan berarti yang meninggalkannya dia berdosa, karena ini bukan wajib istilahi. Yang kita diperintahkan melakukannya dapat pahala, meninggalkannya berdosa. Tidak. Tapi wajib di sini wala budda minha, wajib di sini kata la budda menunjukkan kata wajib juga. Wajib yang di sini adalah wajib sinai, wajib yang berhubungan dengan disiplin ilmu. Artinya begini, kalau sampai seseorang ketika membaca awal surah tidak membaca basmalah, itu aib pada qiraahnya. Aib pada qiraahnya. Jadi qiraahnya itu ada aibnya karena enggak disiplin. Tidak sesuai dengan bidangnya atau lininya. Karena masing-masing itu ada lininya sudah. Artinya tidak disiplin yang linier dalam bidang ini. Wallahu a'lam. Membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat ada 4 cara. Ini ikhwati a'izzai, yang kita dapati ini sering kita dapati di dalam buku-buku tajwid, ya enggak? Sering kita dapati di awal-awal buku tajwid pembahasan ini. Membaca isti'adzah dan basmalah di awal surat. Itu ada 4 cara. Ini bukan masalah yang dibuat-buat untuk madatin tulisan buku tajwid, tidak. Ini sudah dibahas sejak dulu dalam ilmu qiraat. Sejak zaman dulu sudah dibahas ini. Sejak tahun 400-an Hijriah sudah dibahas ini. Karena ini masuk bagian dari ilmu qiraat, ilmu ada. Ini hubungannya dengan ilmu ada, bagaimana mengada qiraat yang sudah kita miliki. Bagaimana seseorang mengadanya, ada hubungannya. Jadi apa yang kita bahas ini bukan untuk madat-madatin pembahasan, enggak. Karena bisa jadi ada seseorang ingin wasal,
Bagaimana kalau sampai dia wasal? Maka perlu dibahas. Baik. Yang pertama ada dipisah semuanya, dan cara ini yang lebih utama. Ya, antum sudah bisa melakukan insyaallah. Kemudian menyambung isti'adzah dengan basmalah. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Kemudian disambung semuanya. Disambung semuanya. Dan 4 cara ini perlu diajarkan atau diingatkan. Kalau udah tahu, diingatkan kepada murid ketika murid pertama-tama ingin talaqi untuk mendapatkan sanad ke kita, agar dia tuh di awal pembelajaran dia tahu ini. Ingat, ada 4 cara memulai kamu. Kalau umpamanya kamu menyambung atau memisah, begini. Walaupun yang kamu akan praktekkan nanti yang pertama, tapi tetap kamu praktekkan juga yang 2 dan 3 dan 4 dulu pertama nih. Jadi 2, 3, 4 kamu praktekkan juga. Setelah itu baru kamu nyambung, dan nanti awal-awal surah yang lain gak perlu lagi lah. Artinya cukuplah yang di awal kamu sudah tahu. Ini berlaku juga nanti kalau kamu mengawali surah Ali Imran atau mengawali surah An-Nisa dan surah-surah yang lain, atau surah Al-Baqarah. Jadi ini perlu diingatkan minimal pertama kali. Ingat, ini pertama, nanti yang surah-surah yang lain kamu bisa juga lakukan ini. Ini cara mempraktekannya. Sudah, kalau udah itu dia teruskan Al-Baqarah sampai An-Nas, bacaannya bagus, hafalannya bagus, kemudian dia dapat sanad. Yang jelas dia tahu ini. Kemudian cara menyambung 2 surah. Ketika seorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca 1 surah, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surah berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Adapun menyambung antara surah sebelumnya dengan surah berikutnya ada 3 cara, yaitu pertama dipisah semua, dan cara ini yang lebih utama. Wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu ya. Disambung semua. Kita praktekkan juga. Wa min syarri hasidin idza hasada, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di sana ada cara yang keempat, tapi ini tidak dibenarkan. Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti. Hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surah sebelumnya. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasada, bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak dibenarkan. Kemudian setelah itu dia ibtida, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali tentang kecepatan atau ritme bacaan. Bacaan itu kadang bisa lambat, bisa cepat, bisa pertengahan. Dan itu kita sadari. Di antara qari yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang bacanya lambat. Ketika jadi imam atau ketika ngajarin orang atau ketika baca sendiri, dia sedang lambat sekali. Ada yang sedang cepat, ada yang pertengahan antara cepat dan sedang. 3 cara ini adalah apa? 3 cara yang dibenarkan di dalam membaca, 3 kecepatan atau 3 ritme yang dibenarkan dalam membaca Al-Quran. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Tartil bisa berarti tenang, tidak
tergesa-gesa. Ya. Yang intinya tujuannya adalah untuk menjadikan bacaan itu menghasilkan bacaan yang bagus dan benar. Menghasilkan bacaan yang tepat, bukan bacaan yang salah. Tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran, 3 tingkatan kecepatan. Yang pertama tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadr. Yang lambat namanya tahqiq, yang cepat namanya hadr. Tadwir adalah bacaan dengan kecepatan sedang, antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Kita contohkan Al-Fatihah saja. Kita membaca umpamanya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca umpamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kan baca lambat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini kan kita baca dengan lambat. Ada yang dibaca dengan cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi ini hadr. Ada lagi tadwir. Tadwir pertengahan di antara keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini namanya tadwir. Kecepatan ini bisa dilakukan oleh seseorang kapan saja. Bisa kadang-kadang tahqiq, bisa tadwir, bisa hadr. Kadang bisa jadi kita dalam kondisi sedang kita sedang ingin mentadaburi suatu ayat, kita ingin tahqiq, dipanjangin supaya betul-betul bermakna. Boleh, Masya Allah itu. Atau mungkin ketika ngajar, pas sekali ketika ngajar biasanya kan. Tadwir biasanya di dalam sholat, pertengahan dia. Hadr karena ingin mencari kuantitas yang banyak, seseorang perlu untuk lebih cepat. Contohnya ketika murajaah, contohnya mungkin ketika sholat malam, di mana tidak semua orang bisa bisa berdiri lama. Mereka suka sholat panjang, bacaannya banyak, tapi kalau bisa jangan lama-lama banget. Gimana? Dibaca dengan hadr. Hadr itu terasa yang panjang seperti pendek nanti. Masya Allah, nggak terasa sudah selesai 2 muka umpamanya, atau 2 muka sekian sesuai dengan makna. Nggak kerasa. Oh, Masya Allah, sudah ruku. Sambil mungkin ada sedikit-sedikit penekanan pada titik-titik tertentu untuk mengingatkan orang makna daripada yang sedang dibaca. Tapi yang jelas ini namanya hadr. Ada lagi satu yang tidak disebutkan di sini. Ada satu yang tidak disebut di sini. Siapa yang tahu namanya? Ada satu lagi.
Ada satu namanya hadramah. Hadramah itu bacaan yang terlalu cepat, atau dibahasakan hadz begitu saja, hadz. Kemudian ada namanya hadramah, hadzun atau hadramah, itu bacaan yang terlalu cepat, dan ini tidak termasuk dari kecepatan yang dibolehkan. Seperti contohnya seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu namanya hadramah, bukan hadar. Ini ada. Ini kata hadramah ini kata yang sudah dipakai para qurra sejaman dulu. Ya, kalau kita baca buku para ulama terdahulu, buku Abu Amr Ad-Dani, buku Al-Imam Ibnul Banna, Makki bin Abi Talib Al-Qisi, kemudian kitab ulama-ulama pada zaman dahulu, maka kita akan dapati kata hadramah ini. Pada Al-Imam Al-Qurtubi mungkin di awal muqaddimah tafsirnya, kemudian juga banyak para ulama-ulama menyebut hal ini. Namanya apa? Hadramah. Toib, kita sudah memasuki pembahasan ini. Sekarang kita masuki makharij huruf. Qira'atuhu syar. Syartan. Baik. Kita masuki makharijul huruf. Makharijul huruf antum semua tahu. Makhraj jamak daripada makharij. Kemudian cara untuk mengetahui makhraj itu kita tahu, yaitu dengan menyebut hamzah sebelumnya, kemudian huruf itu entah ditasydidkan atau disukunkan. Di mana terhenti huruf itu, disitulah makhrajnya huruf tersebut. Makhraj huruf ada 5 bagian. Ini makhraj huruf yang umum, itu al-jawf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Ini makhraj huruf yang umum. Ini sudah cukup. Walaupun sebenarnya kita kalau perlu kita pikirkan, kalau kita renungi, sebenarnya ada lagi tempat-tempat untuk makhraj ini. Tempat menempelnya, tempat menggeseknya, tempat bertumbunya. Sehingga sebenarnya ada organ-organ mulut yang menjadi pendukung ini semua, seperti gigi, seperti langit-langit, seperti
gusi, ya, langit-langit, giginya pun bagiannya macam-macam lagi kan. Bahkan geraham pun masing-masing ada bagian. Gigi depan ada nama-namanya. Lebih tepatnya ini kena bagian mana dari gigi? Ada lagi. Taib. Makhraj yang 5 tersebut adalah al-jawf, kemudian al-halaq, kemudian al-lisan, kemudian asy-syafatan, kemudian al-khayshum. Al-jawf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Al-jawf maksudnya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-halaq tenggorokan, al-lisan lidah, asy-syafatan kedua bibir, al-khayshum pangkal hidung. Yaitu yang berada di dalamnya tulang ini. Tulang yang di atas ini, disitulah tempatnya. Kurang lebih di mana letaknya sinus kita. Makanya kalau orang punya sinusitis bermasalah di situ. Biasanya kelebihan. Terasa kelebihan suaranya di hidung. Kalau orang punya sinusitis. Thayyib. Al-jawf rongga mulut dan rongga tenggorokan, berarti panjang ini. Kekosongan yang ada di sana. Al-jawf merupakan tempat keluarnya huruf mad. Huruf-huruf mad yaitu alif yang didahului dengan harokat fathah. Alif enggak perlu dibilang alif sukun lagi, alif saja. Waw sukun yang didahului dengan harokat dhammah, ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah. Ketiga, huruf mad tersebut bersamaan disebut dalam kata nuhiha. Nuhiha. Kita lihat gambarnya untuk memastikan bagaimana posisi organ mulut kita ketika kita menyebut huruf-huruf jawf ini. Ketika kita menyebut alif, perhatikan ba, mulut dibuka sedikit, mulut dibuka biasa saja, lidah datar, lidah datar. Baka. Pada waw jawfiyah, buku. Di situ bibir monyong, bibir dilancipkan atau dikumpulkan ke depan dan pangkal lidah naik, pangkal lidah naik. Kemudian pada ya jawfiyah, perhatikan bibir bawah ke bawah atau mengarah atau menekan ke bawah, lebih menekan ke bawah sedikit. Ki, dan tengah lidah naik ke atas, tengah lidah naik ke atas. Kemudian huruf al-halaq. Kita sudah masuki al-jawf, sekarang kita masuki al-halaq. Tenggorokan terbagi menjadi 3. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Untuk yang bagian bawah, keluar darinya 2 huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Hamzah ini adalah satu-satunya huruf dalam pandangan ilmu aswat modern, ulama pakar ilmu aswat modern, satu-satunya huruf yang pita suara tertutup rapat. Jadi pita suara itu tertutup rapat sehingga tidak mungkin ada yang keluar. Bersama hamzah itu udara. A, ya kan? A. Afwan, ketika dia sukun khususnya a, udah betul-betul tertutup. Adapun huruf lain selain huruf hamzah, pita suara tidak tertutup rapat. Kalaupun agak menutup, tapi dia tidak tertutup rapat. Ha, begitu juga ha,
berasal dari makhraj dari tenggorokan bagian paling bawah. Ha. Taib. Kemudian tenggorokan bagian tengah terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu huruf ain dan ha. Kita perhatikan ain dan ha. Kemudian tenggorokan bagian atas keluar darinya huruf ghain dan kha. Perhatikan gambar pada tenggorokan bagian bawah dulu keluar hamzah dan ha. Begini gambarnya. Lihat, dia letaknya di tenggorokan paling bawah, di sini kira-kira. Di sini. Di sini. Kemudian ain dan ha di sini kira-kira, di dalam ini, tengah-tengahnya. Nah, di situ ada namanya lisanul mizmar. Antum bisa lihat ada sesuatu yang kecil sedikit? Ada yang sedikit kecil tuh kan? Yang sedikit kecil itu namanya lisanul mizmar dalam bahasa Arabnya. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya tidak ada, tapi kalau bahasa ilmuwan mungkin ada. Ya, kalau mungkin di dalam bahasa biologi, insya Allah ada. Di bahasa biologinya ada itu. Itu namanya lisanul mizmar. Bukan yang di atas tuh, bukan. Yang di atas tuh namanya ovula. Yang di atas itu ovula. Itu batas antara huruf qaf dengan huruf kha dan ghain. Perbatasannya kan? Itu batasnya makhraj halqi dengan makhraj lisan. Tapi yang saya maksud di sini dia di sininya, bukan yang di atasnya. Jadi ininya ini berseberangan kalau yang sama yang tadi itu. Tapi beda tempat, dia lebih ke bawah ini. Ini namanya apa? Lisanul mizmar. Lisanul mizmar ini tempat, disitulah persis tempatnya ain dan ha. Disitulah tempat ain dan ha. Dan ain ha pasti berhubungan dengan lisanul mizmar. Ketika kita menyebut huruf ain, lisanul mizmarnya itu sangat ke belakang. Setelah ke belakang dia balik. Otomatis balik. Nggak mungkin lama-lama dia. Kalau dilama-lamain bakal hilang ainnya. Kalau ha, dia ke belakang dikit. Lisanul mizmarnya sedikit ke belakang. Tapi lisanul mizmar ini tidak balik-balik. Kalau tadi ain ke belakang banget habis itu balik kan? Kalau ini dia ke belakang tapi nggak balik-balik. Coba. Terasa lisanul mizmarnya itu ya? Ke depan ya. Dia ke belakang. Ya. Tapi kalau ain dia ke belakang banget tapi balik. Ya. Di situ perbedaannya antara ain dan ha. Kemudian tenggorokan bagian atas, di situ ada ghain dan kha. Ghain dan kha. Kha. Kalau tadi pada penyebutan ain, kita menyebut ain seperti itu. Itulah ain Arabiyah. Bukan tidak. Kadang-kadang ada orang mengusahakan ainnya jangan terlalu dalam katanya. Karena syekh kita ainnya tidak terlalu dalam. Sebenarnya syekhnya itu pun ainnya dalam. Cuman tenggorokannya besar. Karena tenggorokannya besar sehingga ainnya terlihat tidak terlalu dalam. Jadi dia punya vokal suara itu dari tenggorokan itu besar, sehingga ainnya itu tidak terasa tajam seperti banyak orang. Akhirnya terasa seperti dia membaca ya'lamuna ma ta'mal. Nah, ini
ini tidak tepat. Kita baca ya'lamun seperti itu. Ghain dan kha. Kha. Ghain dan kha perbedaannya di mana, ikhwati? Ghain dan kha di mana perbedaannya? Tentunya di sifat. Masing-masing huruf ini walaupun dia satu makhraj, pasti ada yang membedakannya, itu tidak lain adalah sifat nanti. Intinya ghain dan kha itu perbedaannya, di ghain tidak ada hikah, tidak ada hikah, adapun pada kha ada hikahnya. Pada ghain itu tidak ada garukan. Gha, ri, ru. Kalau kha ada garukannya, ada hikah. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Tapi ingat, untuk hikah kha ini banyak para ulama sekarang mengingatkan supaya kita tidak berlebih-lebihan, yang sering diistilahkan dengan tajrih. Jangan sampai tajrih, kata mereka. Seperti seorang membaca kha, itu tidak tepat. Kata itu tajrih, tidak boleh tajrih. Umpamanya seorang membaca khalidina fiha, khalidina fiha, itu tidak benar, itu tajrih. Ada sebagian suku di Indonesia kalau menyebut kha itu tajrih, dari bahasa sehari-harinya sudah, ya. Jadi membaca umpamanya khalidina fiha, ya. Tidak, itu namanya tajrih. Dia lembut garukannya. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Lembut. Tidak terlalu dalam. Di dalam menggaruknya tidak terlalu dalam. Gambarnya antum sudah lihat. Ya Allah, wallahu a'lam. Kita teruskan sedikit lagi. Huruf lisan sekarang. Lisan ada 10 makhraj. Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Pertama, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah langit-langit daging, ya, langit-langit lunak paling belakang setelah tenggorokan, dekat ovula tadi. Namanya apa? Huruf qaf. Huruf tersebut adalah huruf qaf. Antum bisa lihat gambarnya seperti itu. Jadi pangkal lidah dengan langit-langit lunak saja, bukan langit-langit keras, langit-langit yang tulang itu tidak. Ya, di situ tempatnya qaf. Qa, qi, u. Coba. Nanti kita akan dalami nanti insyaallah taala. Qa, qi, u itu. Ya. Kita akan latihan insyaallah nanti. Jangan terlalu dalam juga, ya. Jangan qaqiqu, jangan ditelan. Keluarkan. Qaqiqu. Nih. Kemudian pangkal lidah, makhraj yang kedua, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Jadi agak ke depan sedikit, ya. Setelah qaf, yaitu huruf kaf. Ka, ki, ku. Coba. Syiddahnya harus ada. Ka, ki, ku. Iya. Jangan ka, ki, ku. Itu kurang di syiddahnya. Nanti ada syiddah kan sifatnya. Ka, ki, ku. Iya. Jangan ka, ki, ku. Ya, jangan ka, ki, ku, tapi ka, ki, ku. Baik. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Ini makhraj yang ketiga dari makhraj lisan. Keluar darinya huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Fal wastu fajimu shinu ya. Jim, shin, dan ya. Perhatikan itu. Ini jim dari tengah lidah, shin juga
juga ya, bedanya adalah bagaimana penekanannya itu, bagaimana menempel atau tidaknya. Jim menempel. Shin itu menyentuh. Kemudian ya tidak sampai kena sama sekali. Ya. Kalau shin itu dia sudah betul-betul di samping. Taib. Kalau ya dia tidak terkena. Yang membedakan nanti adalah sifat. Taib. Yang keempat adalah salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu huruf bod. Ini perlu kita latihan nanti secara khusus ya. Di sana ada tempat menekan, ada tempat tersentuh saja. Jadi ujung lidah menyentuh gigi-gigi depan, tapi tepi lidah menempel gigi-gigi geraham kiri atau kanan. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi geraham atas. Perhatikan dari kanan saya, bo, di, bu, itu dari kanan. Dari kiri, bo, di, bu. Ya, saya nggak biasa pakai kiri. Kemudian dua-duanya, perhatian dua-duanya. Bo, di, bu, itu dua-duanya. Kalau saya otomatis sudah kebiasaan kanan terus. Jadi kalau pengen kiri atau pengen dua-duanya perlu mikir. Khususnya yang kiri. Kalau dua-duanya masih kadang-kadang bisa keluar tanpa sadar. Tapi kalau yang kiri itu harus mikir dulu, harus mempersiapkan dulu. Harus mikir. Kalau yang kanan itu nggak perlu mikir, ya, karena kebiasaan. Ya, perhatikan dari kanan, bo, bui, bu. Ya, antum nggak terlalu bisa melihat dari sini. Kalau dari visualnya kurang, tapi di dalam saya yang merasakan. Tapi mungkin ada sedikit isyarat terlihat, ada sedikit isyarat saya mengambil bagian kanan, tapi tidak banyak. Bo, bui, bu itu kanan. Kiri sekarang. Bo, bui, bu itu kiri. Dua-duanya sekarang. Bo, bui, bu itu dua-duanya. Insyaallah nanti kita praktekkan pada tempatnya nanti. Kita sempurnakan materi dulu. Ujung makhraj yang kelima, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping dan dua gigi seri, yaitu huruf lam, la, li, lu, al. Tempat menempelnya ujung lidah pada huruf dad, disitulah tempat menempelnya huruf lam, ya kan? Al, il, ul, al, il, ul, ya, oh, ya, al, il, ul, la, li, lu, la, li, lu. Lihat ini dua-duanya. Dua-duanya ujung tepi lidah dari sini, bukan salah satunya. Tidak seperti mungkin yang memahami salah satunya saja. Begini akhirnya, la, li, lu. Ada orang baca punya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itu namanya salah satu saja, bukan al, tapi al. Lillah bukan lillah, lil. Itu kan ada cadel ya. Kemudian makhraj yang keenam, ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam. Di situ huruf nun, na, ni, nu, an. Taib.
Kemudian awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, yaitu huruf ro. Perhatikan, ro, al, ro. Iya. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, yaitu huruf ro, al. Nah, begitu pula ketika dibaca tipis, ri. Yang membedakan adalah pangkal lidah ketika itu tidak naik. Taib. Kemudian punggung ujung lidah sama saja dengan awal punggung ujung lidah itu. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas, yaitu huruf to, dal, dan ta. To, dal, dan ta. Kita bisa lihat gambarnya pada penyebutan to demikian, pada huruf dal dan ta demikian. Dal, ta, dal, dan ta. Kemudian makhraj yang ke-8, ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf shad, zai, dan sin. Huruf shad, zai, dan sin. Kita perhatikan gambarnya demikian pada huruf shad, dan demikian pada huruf sin dan zai. Ya. Pada sebagian gambar makhraj banyak kesalahan pada huruf atau makhraj yang ke-9 ini, yaitu makhrajnya shad, zai, dan sin. Banyak digambar ujung lidah itu dengan gigi atas, ya, dengan gigi atas, padahal dia dengan gigi bawah. Itu dengan gigi seri bawah, dengan gigi seri bawah. Banyak ditulis di gambar-gambar dulu di mushaf-mushaf lama khususnya. Wallahu a'lam, mungkin masih ada di sebagian mushaf-mushaf sekarang. Ini huruf, ini makhraj yang ke-9. Baik, makhraj yang ke-10, punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas, yaitu huruf dha, dzal, dan tha. Dha, dzal, dan tha. Dha, dzal, dan tha. Tidak mesti harus keluar lidah. Enggak. Dha, 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 tha. Taib. Ini makhraj lisan semuanya. Dari semua huruf hijaiyah, tidak ada yang menjadi ciri khas bahasa Arab kecuali satu huruf, yaitu huruf dhad. Huruf yang lain masih ada di bahasa lain, seperti huruf dha, huruf shad, huruf zai ada di bahasa lain. Huruf ain Ustaz ada di bahasa lain. Huruf ain juga ada di bahasa lain. Satu-satunya huruf yang tidak ada di bahasa lain adalah huruf dhad. Makanya bahasa Arab juga disebut dengan lughatul dhad. Lughah ad-dhad. Al-lughatul Arabiyah juga disebut dengan lughatul dhad. Kemudian asyafatan, kedua bibir. Kedua bibir, makhraj ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bibir bagian bawah dan pada posisi menempel pada dua gigi seri atas, itu huruf fa. Gambarnya demikian, dan insya Allah tidak ada yang nggak bisa. Kemudian yang kedua, bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup, yaitu huruf ba. Pertemuannya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan gunnah yang keluar dari khayshum, yaitu huruf mim. Kedua bibir kemudian kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah. Ini huruf waw. Kita perhatikan ba,
ba, demikian mim, ma, am, ab, ab. Tanpa kita qalqalahkan ab, di situ dia. Au, wa, au. Baik. Ini makhraj asy-syafatan. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum, pangkal hidung. Al-khayshum, pangkal hidung bagian atas, tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara gunnah. Nah, kita bisa lihat di atas itu bagian hidung kita, disitulah tempatnya gunnah, yaitu di khayshum. Di khayshum, atau mungkin dibahasakan dengan at-tajwif al-anfi, rongga yang ada di hidung. Baik, hal min soal seputar yang kita bahas ini, adakah pertanyaan? Naam. Takalluf itu ada dua, ada takalluf yang mahmud, ada takalluf yang mazmum. Takalluf yang mahmud adalah takalluf yang terpuji, yang bagus, yang seseorang tidak tercela dengannya. Contohnya seseorang yang belum bisa fasih, dia perlu memaksakan dulu. Dulu dia tidak fasih, sekarang bisa fasih, ya dipaksakan dulu. Setelah dipaksakan jadi kebiasaan, nggak lagi takalluf sebenarnya. Ya, nggak lagi takalluf. Kadang-kadang saking kebiasaannya sampai mungkin ya ngomong bahasa Arabnya juga kayak baca Al-Quran. Iya, fasih. Itu bisa. Saya dapati beberapa tokoh-tokoh, doktor-doktor dalam berbagai bidang itu sampai ketika ngomong bahasa Arab saja itu kayak orang baca Al-Quran. Di antaranya dulu pernah saya menghadiri suatu muktamar tokoh-tokoh Islam di Arab Saudi. Ada perwakilan dari Ummul Qura namanya Dr. Abdul Aziz Al-Harbi. Pas dia maju menyampaikan makalahnya di hadapan orang, menyampaikan makalahnya, itu Masya Allah kayak orang baca Al-Quran, huruf-hurufnya itu, fasihnya. Kemudian ada lagi seorang profesor dari Irak, dia ngomong di hadapan orang, maju juga profesor dari Jamiah Baghdad, Masya Allah fasih sekali, luar biasa, huruf-hurufnya itu fasih luar biasa di dalam pengucapannya. Ya. Jadi karena sudah terbiasa fasih. Dan saya pernah dulu naik engkel ya, naik mobil yang taksi jalanan yang ada di sana, taksi, tapi taksi bukan taksi beneran, taksi yang ya mobil bak di belakang itu. Saya naik, mobilnya sudah jelek sekali, artinya sudah tua. Pas saya duduk, disapa oleh sopirnya, kelihatan pakaiannya itu lusuh, menunjukkan beliau ini dari Badui Madinah. Duduklah saya bersama beliau di perjalanan, ngomong saya dengan dia, Masya Allah fasihnya luar biasa, kayak orang baca Al-Quran, huruf-hurufnya. Saya tanya, antum lulusan jamiah? Oh enggak. SMA enggak juga. SMP enggak juga. SD, iya saya sempat belajar di SD, lulus, tapi SMP SMA saya tidak teruskan karena saya sibuk membantu orang tua. Loh, dari mana kefasihan ini dapat? Dari ayah dan ibu saya. Ayah ibu saya lah yang mendidik saya bahasa, sehingga saya terbiasa dengan bahasa Arab yang seperti ini.
Jadi dibiasakan dia oleh orang tuanya. Jadi orang Badui betul. Saya ketemu masih betul-betul seperti itu fasenya. Ada sebagian orang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi itu perlu takalluf. Ada lagi namanya takalluf yang mazmum, yaitu takalluf yang tidak pantas, berlebih-lebihan. Takalluf di sini adalah dalam hal dia membaca Al-Quran terlalu dipaksa-paksakan, entah di dalam penyebutan huruf atau di dalam pengeluaran suara atau di dalam melantunkan bacaan. Yang jelas di antara bentuk takalluf adalah takalluf dalam bentuk mengeluarkan huruf. Seperti sebenarnya dia bisa saja menyebut wow, wa, tapi dia ingin fasih banget, wa, gitu. Dia ingin harus bagaimana gitu kan? Seperti ingin menyebut umpamanya huruf zai, ringan kan? Zai, za, zi, zu. Dia enggak dipaksakan oleh dia. Akhirnya bisa jadi zainya malah tidak fasih gara-gara dipaksa-paksakan ya. Dia umpamanya baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi sampai dari wajahnya pun, mimiknya pun menakutkan pada waktu itu. Maka itu namanya apa? Takalluf. Itu namanya takalluf. Itu tidak pantas. Wallahu a'lam. Baik, lagi. Tafadhal Ustaz. Apa? Menyambung surat tanpa basmalah. Baik. Kalau dibolehkan, basmalah tujuannya adalah untuk fasl baina suratain. Dia untuk memisah antara dua surah, supaya surah itu dibedakan dengan surah setelahnya. Kalau seandainya kita tidak baca basmalah itu seolah-olah dia satu surah, maka jelas ini suatu aib dan suatu penyimpangan dari segi disiplin ilmu qiraat. Jadi tidak pantas bagi seseorang untuk menyambungnya tanpa bismillah. Makanya para ulama pun mengajari cara menyambung hanya dengan ini. Hanya dengan ini. Ini cara-caranya kecuali di surah Al-Anfal dengan Taubah. Menyambungnya berapa cara? Nanti cara menyambung itu, kalau nyambung antara surah apa tadi? Surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal, bisa pertama dengan disambung tanpa basmalah. Apa? Bikulli syai'in alim, bikulli syai'in alimum bara'atun minallahi wa rasulih. Ya kan? Bisa dengan cara yang kedua dengan saktah. Dengan saktah. Bikulli syai'in alim, bismillahirrahmanirrahim. Wasal, tapi wasalnya dengan saktah. Itu kalau kita wasal. Kalau kita waqaf lain lagi. Kan kalau kita bicara wasal berarti bisa dengan alimum bara'ah, ya kan? Bisa juga dengan apa? Dengan saktah. Alimum alim bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini ada khiyar, ada dua pilihan. Saktah di sini wajib apa tidak? Tidak wajib kan? Karena masih ada pilihan yang lain. Makanya di dalam riwayat Hafs berarti saktah itu ada dua, di tempat ini dan yang di dalam surah apa? Di dalam surah Al-Haqqah apa Al-Ma'arij itu. Ya. Maliyah halaka anni sultani. Surah apa? Al-Haqqah apa Al-Ma'arij? Al-Haqqah ya, di dalam surah Al-Haqqah. Ma aghna anni
anni maliyah halaka anni sultani. Itu kalau diwasal. Kalau disambung langsung bisa dengan sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Tidak ngambil nafas. Di sini dua tempat yang sehingga dibacanya seperti itu karena tujuan basmalah di sini sebagai fasal, sebagai pemutus antara surah dengan surah yang lain. Jelas tadi ada suatu aib yang luar biasa kalau seseorang menyambungnya langsung. Wallahu a'lam. Kenapa? Dibaca. Kalau kita membaca surah, maka basmalahnya dibaca, baik di luar salat atau baik di dalam salat atau di luar salat. Dibaca basmalahnya sebagai bentuk disiplin ilmu qiraat. Cuma karena ibadah salat punya kekhususan tersendiri, kita diperintahkan sallu kama raaitumuni usalli, maka perlu lagi memperhatikan aspek lain, yaitu apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjaharkan atau tidak. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjaharkan atau tidak. Yang tampak dari hadis-hadis yang ada, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka mensirkan Bismillahirrahmanirrahim pada membaca surah ketika di dalam salat. Jadi urusan jahar lain lagi. Tetap baca, tapi bacanya sir sebagai disiplin ilmu qiraat. Urusan apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat atau tidak lain lagi ceritanya. Memang ulama penghitung jumlah ayat, mereka khilaf tentang ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ulama Kufah mereka berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah. Adapun ulama Madinah, ulama Syam, ya, Addul Madinah, ya, hitungannya Madinah, mereka menghitung ayat pertama dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kesepakatan mereka semuanya 7 ayat. Tapi yang rajih, dan ini boleh ditarjih, yang rajih Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, karena kuatnya dalil-dalil penguat lagi selain riwayat yaitu diantaranya hadis qudsi yang terkenal, qasamtu shalah baini wa baina abdi qismain idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam. Baik, kiranya tidak ada lagi tanya jawab, ya. Persiapan zuhur atau fadhal. Gimana? Bisa kita mau nyambung al-falaq dengan Anas. Kan di sholat itu yang pertama disirkan bismillah. Sedangkan yang Anas itu bismillahnya disirkan. Tidak dijaharkan, nggak bisa itu disirkan. Otomatis dijaharkan. Baik. Otomatis dijaharkan pada waktu itu. Baik, masya Allah. Yang jelas yang seperti ini kan bisa dipakai khususnya ketika seseorang melatihnya di luar sholat, ya kan, di luar sholat. Tapi bukan berarti dia dianjurkan. Yang penting bisa ini dilakukan di dalam ilmu qiraat. Baik.
Allah barik fik. Gimana Ustaz? Masih ada waktu? Di situ dulu. Fadal Ustaz. Kayaknya duluan. Oh ya. Mahat. Silakan yang teman mau bertanya. Bismillah. Silakan Ibu Ustazah. Tafadhal antum. Dua-duanya bisa. Dan itu dinukil dari Umar bin Khattab tanpa sanad. Waqila gitu ya. Waqila atau waruya, tapi kalau nggak salah waqila, Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab itu beliau membaca dhat dari kedua-duanya. Begini beliau membaca bo, bu. Iya. Biasanya dari mana kalau kita dapat ada nukilan waqila Umar bin Khattab begitu? Biasanya dari kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr karya Al-Jazari. Karena di situ yang riwayat-riwayat yang kayak gitu di situ tempatnya. An-Nashr fil Qira'atil Ashr karya Al-Jazari. Biasanya di situ adanya. Jadi Umar bin Khattab itu dikatakan, tapi nggak ada sanadnya ini. Beliau baca dari dua tepi. Kedua-duanya bisa. Jadi tepi kanan sama kiri sama-sama kena dinding dalam gigi geraham atas. Perhatikan. Bo, bui, bu. Bo, bui, bu. Itu dua-duanya melar ke samping. Dua-duanya melar ke samping. Dan seseorang apabila salah dhat itu ketahuan, beda dengan dal yang ditebalkan. Dal yang ditebalkan atau dhat an-nit'iyah, dhat an-nit'iyah atau ad-dhat asyadidah yang bukan rakhawiyah. Asyadidah yang syiddah bukan rakhawah. Itu dhat yang seperti itu bisa diketahui salahnya. Bisa diketahui kalau orang sampai baca dhat fasihah ini dengan dhat an-nit'iyah asyadidah ghair rakhawiyah. Contohnya orang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terasa itu. Ya, itu akan terasa. Itu terasa. Kalau seseorang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beda rasanya. Suaranya terdengar beda. Baik itu langsung didengar, baik itu dari dari tempat imam atau di sop belakang pun, kalau masih terasa, masih terdengar. Atau mungkin pakai mic. Kalau yang di situ dia nggak dengar, tapi yang di situ karena di situ ada mic terdengar. Atau yang yang sudah direkam, maka itu juga ketahuan juga. Atau masuk radio ketahuan itu mana yang dhat al-fasihah yang rakhawah dengan dhat yang
nit'iyah, keluar dari nita', ya, keluar dari ujung lidah, keluar dari atasnya ujung lidah, ya, dari pangkal gigi seri, atasnya gigi seri, bukan atasnya ujung lidah tadi, yang keluar dari atasnya gigi seri atas, maksudnya pangkalnya gigi seri atas, nit'iyah, syadidah yang syiddah, bukan rakhawah. Adapun dad fasihah dia huruf rakhawah. Kalau huruf dad nit'iyah dia syiddah, putus nanti. Sudah putus kan? Baik. Gimana? Seperti itu ya. Nanti insyaallah kita akan bisa banyak berlatih selama daurah ini. Nanti jam berapa? Lagi? Jam 1 ya. Ingat teman-teman, jam 1 kita mulai. Ada pertanyaan ibu-ibu belakang, ustazah? Para ustazah, pengampu halaqah dan sebagainya. Thayyib. Fadhal Ustaz. Ada pertanyaan umat, tapi umatnya tidak datang, Ustaz. Masya Allah. Kalau tahaji mengejakan huruf, misalnya ba, karena belakangnya hamzah, apakah dia juga harus 6 harokat sehingga dia mengatakan ba fathah ba fathah ba, maksudnya di ba harus 6 harokat juga, apakah cukup ba fathah ba? Apakah dia harus mad wajib? Oh iya, perlu dia sebutkan ini ba alif mad wajib 6 mad wajib ba itu, habis itu mad wajib 4 harokat atau 5 harokat, kemudian hamzah. Kalau awal sekali tentunya kita belum bertemu, tapi mungkin setelah awal sekali, di pertengahan awal mungkin baru bertemu itu. Jadi perlu disinggung dulu. Perlu disinggung. Iya, begitu. Tapi nanti kan ini fleksibel saja. Nanti bagaimana kondisi murid, kondisi guru juga perlu kita sesuaikan terkadang. Baik, ada yang saya ingin tambahkan seputar tadi ritme bacaan itu. Tadi kan ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Ada satu yang ini sahih, terdapat di dalam hadis-hadis, khususnya yang di luar kutubus sittah. Ya, hadis-hadis di luar dari kutubus sittah, ada riwayat sahih tentang bacaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antaranya mereka punya bacaan zamzamah. Itu ada dalam hadis-hadis yang sahih, yang hasan di luar kutubus sittah khususnya. Ada namanya apa? Zamzamah. Ini zamzamah ini sahih, Rasulullah SAW baca dengan zamzamah. Tapi yang benar, zamzamah bukan masuk ritme bacaan, tapi dia masuk di dalam cara membaca, atau ya cara membaca tertentu. Jadi dia tidak masuk dalam ritme bacaan. Namanya apa? Az-zamzamah. Zai mim zai mim. Zamzamah. Diambil dari kata zamzam, yakni jami' gitu kan, kumpul-kumpulkan. Nah, ini zamzamah ini bagaimana? Ada sebagian ulama, ada sebagian yang waham, dikira ini adalah salah satu bagian dari ritme bacaan Al-Quran seperti hadar dan lain-lain itu. Tapi sebenarnya dia letaknya sebenarnya lebih kepada ikhfa us-saut atau jahrus saut. Dia lebih ke arah suaranya tampak atau suaranya lirih. Nah,
Zamzamah itu adalah membaca dalam kondisi seseorang itu tidak bisa full suaranya. Contohnya dia dalam keadaan berkendaraan motor, ya, roda 2 atau naik sepeda, yang biasanya angin di depan kan kuat, atau mungkin dalam kondisi jalan baca Quran, kondisi berbaring. Tentunya tidak bisa selantang apabila dia dalam kondisi tegak berdiri atau tegak duduk, ya. Kondisi kadang-kadang juga seseorang semangat baca Al-Quran tapi fisik sudah menurun. Seperti contohnya pas lagi puasa, kita ingin khatam banyak Al-Quran, kita ingin banyak khatam Al-Quran, ya kan? Tapi tidak bisa lagi sefull sebelumnya. Tapi semangat masih kuat. Sampai semangat Ustaz. Enggak ngantuk juga, cuman udah lemes, ada lemesnya. Semangat tapi lemes. Itu bisa digunakan zamzamah. Pada sebagian riwayat disebutkan kanat qiraatu Rasulillah SAW zamzamah. Ada sebagian riwayat-riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh para ulama muhaqqiqin. Jadi itu bagaimana bacanya? Bacanya begini. Dia lirih atau mungkin tidak seimbang keras dan lirihnya. Dibenarkan itu. Boleh kita, karena kita kan disuruh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antaranya baca Al-Qur'an. Maka kita bisa baca dengan zamzamah. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Begini. Seorang lagi baca Al-Qur'an nih. Semangat tapi lemes sudah umpamanya kan, atau mungkin dalam kondisi berkendaraan nggak bisa selantang bias dalam kondisi tenang kan, dia baca begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu zamzamah. Boleh seperti itu. Ada riwayat-riwayat yang sahih dan hasan dari Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana mereka juga bisa terkadang membaca Al-Qur'an dengan zamzamah. Jadi zamzamah itu sunnah juga, seperti khususnya dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita tidak bisa lantang di dalam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Mungkin kita masih ada waktu zuhur, sebelum zuhur 1 menit lagi. Oh, silakan Pak. Al-Fatihah disambung. Baca Al-Fatihah dengan disambung tentunya dia adalah perbuatan yang perbuatan yang tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Tidak sampai ke derajat makruh, dan mungkin kita juga karena di situ masih ada khilaf di antara ulama sehingga mengatakan itu khilafus sunnah juga mungkin sebagian mungkin masih belum bisa. Tapi mungkin bagi yang sudah sangat kuat baginya hujjah kesunnahan waqaf pada akhir ayat, maka bisalah bagi dia untuk mengatakan itu khilafus sunnah. Intinya tarkuhu aula, meninggalkannya lebih baik daripada disambung, ya, daripada disambung. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah kebiasaan disambung suka nyambung terus, lupalah sunnah ini. Padahal kalau kita putus, masya Allah, lebih terasa nikmatnya daripada kalau disambung. Masya Allah, hikmahnya dari itu banyak sekali. Terasa sekali bagi orang yang biasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ingat, kita ini mengamalkan sunnah di dalam baca Al-Quran ini asing sekali di zaman sekarang. Karena banyak yang berkecimpung di dalam bidang Al-Quran ini dari orang-orang yang mungkin belum betul-betul mengenal sunnah, kemudian
sisi cara berdalil ala ahlus sunnah dengan baik, dengan benar dari semua sisi. Kemudian juga dari kecintaannya kepada mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang zahir dan yang batin, sehingga banyak sekali tasahul dari mereka di dalam banyak sisi, sehingga bisa jadi masuk ke dalamnya kebid'ahan atau mungkin ditinggalkan sebagian sunnah, Maka bagus sekali apabila kita pelajari dua-duanya, kebid'ahan di dalam bacaan Al-Quran dan sunnah di dalam bacaan Al-Quran juga perlu dipelajari. Dulu ketika Syekh Bakar Abu Zaid mengarang kitab Bid'ahul Qurra, ada salah seorang dari pakar di dalam Al-Quran namanya Syekh Abdul Aziz Al-Qari mengarang kitab Sunanul Qurra sebagai penyeimbang. Jadi supaya orang tidak hanya tahu yang bid'ah saja, tahu juga yang sunnah-sunnah di dalam qiraatul Quran, yang itu banyak dan banyak sekali juga hal-hal yang tidak diketahui oleh orang banyak karena jauhnya kebiasaan dekat dengan ilmu qiraat pada sebagian besar dari kaum muslimin. Kaum muslimin tuh banyak cukup asal pernah khatam satu kali selesai, gak pernah mendalami lagi dari ibadah atau ibadah yang tanwi', ya, ibadah yang atau khilaf tanawwu di dalam qiraah, sehingga ya dapat pahalanya tidak banyak. Kalau kita mempelajari umpamanya satu saja, umpamanya antum mutqin dalam riwayat Hafiz, di situ beberapa aujuh, bagaimana adanya aujuh itu dengan sebaik-baiknya, luar biasa. Antum sudah bisa mungkin melakukan beberapa dari ibadah yang beragam itu. Terkadang begini, terkadang begini, karena itu adalah termasuk dari yang berasal dari Rasulullah SAW. Tidak sedikit dari para ulama kita yang mereka komit terhadap sunnah dulu, ya, mereka juga mereka juga kuat juga di dalam bidang qiraat. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan pada pukul 1 insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.